Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya, Bu. Baik, tolong ketua kelas pimpin doanya untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik. Sampai mana pembelajaran kita pada hari ini? Sampai mana, Bu? Lupa, Bu. Nggak ada yang ingat pembelajaran kita? Atau pembelajaran kita minggu lalu, siapa yang ingat? Oh, tentang nilai dan norma, Bu. Oke. Siapa yang tahu apa itu pengertian nilai? Apa itu perbedaan nilai dan norma? Saya, Bu. Ya, silahkan Marwah. Nilai merupakan sikap dan perasaan yang diperlihatkan orang per orang, grup ataupun masyarakat mengenai baik buruk, benar salah. Norma yaitu lebih merupakan aturan dengan sanksi yang dimaksudkan untuk mendorong bahkan menekan orang perorangan, grup ataupun masyarakat dalam mencapai nilai sosial, Bu. Oke, kasih nilai A+ untuk Marwah. Ya udah, sekarang kita masuk pada materi interaksi sosial. Ya, Bu. Kalian bisa buka buku paketnya pada halaman 24. Halaman berapa, Bu? 24, Naila. Oh, buka. Kok buka? Dah, Bu. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Ya. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu interaksi sosial? Enggak, Bu. Kalau gitu biar Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Jadi interaksi sosial itu adalah hubungan antara orang per orang, antara orang per individu, ataupun orang dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Artinya interaksi sosial ini adalah hubungan timbal balik. Adapun prinsip dari interaksi sosial ini yaitu adanya prinsip asosiatif dan disosiatif. Prinsip asosiatif ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Sedangkan proses disosiatif atau prinsip disosiatif ini terjadi karena apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok itu. Adapun proses terjadinya suatu interaksi sosial yaitu terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang syarat-syarat interaksi sosial
yang dimana syarat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kontak sosial, yang dimana kontak sosial ini dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar orang per orang, antar orang per orang dalam suatu kelompok manusia, dan sebaliknya antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Kontak sosial bisa bersifat positif atau negatif. Kontak sosial ini merupakan salah satu kontak sosial yang mengarah pada suatu kerjasama. Yang dimana kontak sosial ini ada yang mengarahkan pada suatu nilai negatif, yang dimana hal itu terjadi akibat adanya pertentangan atau konflik secara sosial. Kontak sosial juga dapat bersifat primer atau sekunder. Kontak primer terjadi bila mengadakan hubungan langsung atau bertemu secara berhadapan atau tatap muka. Sedangkan kontak sekunder memerlukan perantara. Misalnya kita menghubungi seseorang itu melalui WA, via Zoom, dan sebagainya. Yang kedua itu syarat interaksi, ada komunikasi. Komunikasi ini adalah proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, gagasan, yang dimana pesan atau informasi tersebut berasal dari satu pihak yang kemudian disampaikan kepada pihak lainnya untuk saling memenuhi satu sama lain. Proses komunikasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu komunikasi secara verbal atau komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tulisan. Contoh komunikasi ini kita mengirim pesan itu melalui WA. Sedangkan komunikasi nonverbal yaitu bentuk komunikasi yang memakai simbol-simbol. Adapun ciri-ciri dari interaksi sosial, yang pertama, perilakunya minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang faktor apa saja yang menjadi dasar berlangsungnya suatu proses interaksi sosial. Yang pertama itu faktor imitasi, yang dimana faktor imitasi ini merupakan proses seseorang meniru atau mencontoh orang lain atau kelompok lain. Contohnya itu seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya yang sedang memasak. Yang kedua, faktor sugesti, yang dimana faktor ini merupakan proses seseorang mempengaruhi baik itu pikirannya, hati, ataupun perilaku orang lain. Contohnya itu seorang guru yang menasehati muridnya supaya tidak nakal lagi. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya ini seorang anak yang mengidolakan suatu artis atau tokoh, yang dimana tokoh tersebut bagi dia dapat dikagumi, dapat memotivasi diri dia. Yang keempat, ada itu faktor simpati, yang dimana faktor simpati ini merupakan kondisi perasaan dalam diri seseorang
yang diikutsertakan merasa apa yang ia lakukan atau ia alami diderita oleh orang lain. Contohnya ini, pada saat seseorang melihat temannya yang tertimpa musibah, maka ia ikut merasakan kesedihan temannya itu. Adapun contoh dari interaksi sosial ini, yang pertama, tumbuhnya sikap gotong royong dalam pembuatan suatu fasilitas umum. Contohnya itu melakukan gotong royong di daerah lingkungan sekitar kita, contohnya itu di desa kita lah gitu. Selain itu, contoh lain dari interaksi sosial ini adanya toleransi antara umat beragama, antara umat agama Muslim dan Kristen, Buddha, Hindu, ataupun agama-agama lainnya. Kan Ibu udah jelaskan nih kan materi interaksi sosial yang ada di buku dan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang kalian bisa kerjakan soal pada buku kita, buku paket kita itu pada halaman 27. Cobalah kalian kerjakan soal tersebut. Baik, Bu. Kalau sudah, silahkan dikumpul ya ke meja Ibu. Baik, Bu. Oke, dikarenakan bel sudah berbunyi, maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan untuk soal yang telah Ibu berikan tadi, tolong dikerjakan di rumah. Itu jadi PR untuk kalian ya. Baik, Bu. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang Waalaikumsalam mau warahmatullahi wabarakatuh. istirahat ya. Ya, Bu.